Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat berserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiuna wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Dita Amalia Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah etika dan profesi guru, dan rekan-rekan semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aa Salamah, Elda Nurdiana, Ismi Andini Nurjana, Muhammad Karom Harom, Nur Ajijah, Rofik Ibrahim, dan Sonia Noviana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sertifikasi guru. Nah, langsung saja kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Aa Salamah. Kepadanya saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat sertifikasi guru. Yang pertama, tujuan sertifikasi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Kemudian yang kedua yaitu manfaat sertifikasi guru. Di antaranya yang pertama, melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru. Yang kedua yaitu melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak profesional dan tidak berkualitas. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Yang selanjutnya yaitu yang harus disertifikasi. Secara umum, siapa sajakah yang harus disertifikasi dalam dunia pendidikan ini? Maka jawabannya dengan jelas yaitu tenaga pendidik. Mengapa? Karena tenaga pendidik berkaitan langsung dengan dunia pendidikan. Tetapi jika dipilih dan dipilih lebih sempit lagi, mereka adalah guru atau dosen. Selanjutnya, guru yang mana sajakah yang berhak melakukan sertifikasi? Ada 2 sasaran yang menjadi tujuan dalam proses sertifikasi. Yang pertama, mereka para lulusan sarjana pendidikan maupun non-pendidikan yang memilih guru sebagai profesi. Kedua, para guru dalam jabatannya. Bagi para lulusan sarjana pendidikan maupun non-pendidikan yang menginginkan guru sebagai pilihan profesinya, sebelum mengikuti proses sertifikasi, mereka harus terlebih dahulu mengikuti tes awal dan kemudian menempuh pendidikan profesi, baru mengikuti proses sertifikasi. Setelah mereka lulus uji kompetensi, maka mereka dikatakan sebagai guru berspektif
sertifikasi atau perspektif profesi. Oleh sebab itu, harus ada mekanisme khusus bagi lulusan S1 kependidikan yang tidak ingin menjadi guru dan pintu masuk bagi lulusan dari non-pendidikan yang ingin menjadi guru. Baik, selanjutnya penyelenggaraan sertifikasi guru. Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 11 Ayat 2, yaitu perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya penyelenggara dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan seperti FKIP dan Fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggara yaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan Nasional atau Departemen Agama Provinsi dengan perguruan tinggi yang ditunjuk. Kemudian, pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 13 Ayat 1, pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagai guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan pemerintah atau pemerintah daerah. Yang selanjutnya dasar hukum sertifikasi guru. Dasar hukum sertifikasi guru ini kami mengutip dari buku pedoman sertifikasi guru. Sertifikasi guru Rayon 14 Universitas Negeri Surabaya dalam websitenya Saifuddin. Di dalamnya tercantum 8 dasar hukum, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, penetapan peserta sertifikasi guru 2010. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Yang ketujuh, Keputusan Mendiknas Nomor 76P 2011 tentang pembentukan konsorsium sertifikasi guru atau disingkat KSG. Yang terakhir, Keputusan Mendiknas Nomor 75P 2011 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan. Selanjutnya, alur sertifikasi guru. Dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui yang pertama, pemberian sertifikat pendidik secara langsung atau PSPL. Yang kedua, portofolio. Yang ketiga, pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG. Dan yang keempat, pendidikan profesi guru atau PPG. Sertifikasi guru dalam jabatan melalui PPG diatur dalam buku panduan tersendiri. Terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah penilaian sertifikasi. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa satu sel pernyataan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan ke dalam tes dikotomi menjadi benar dan salah. Kemudian 2. Tes kinerja.
Tes kinerja menurut para ahli adalah jenis tes yang paling baik untuk mengukur kinerja seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau profesi tertentu. Secara umum, tes kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan gambaran menyeluruh dari akumulasi kemampuan guru sebagai sinergi dari keempat kemampuan dasar. Tes kinerja merupakan gambaran dari kemampuan guru dalam proses pembelajaran, mulai dari penilaian persiapan pembelajaran, penilaian dalam melaksanakan pembelajaran, dan penilaian dalam menutup pembelajaran, dan penilaian dalam menutup pembelajaran beserta aspek-aspeknya. Tes kinerja akan dapat maksimal apabila uji sertifikasi dilakukan pada latar kelas sesungguhnya yaitu real teaching dan bukan hanya sekedar simulasi atau micro teaching. Yang kemudian, ketiga, self-appraisal dan portofolio. Cara lain untuk menilai kompetensi guru dalam sertifikasi, selain tes tertulis dan tes kinerja adalah penilaian diri sendiri yaitu self-appraisal. Self-appraisal adalah penilaian yang dilakukan oleh guru setelah ia melakukan refleksi diri. Apa saja yang dikuasai dan apa yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Yang keempat, peer appraisal. Peer appraisal bentuk penilaian sejawat yang terkait dengan kompetensi guru secara umum, terutama menyangkut pelaksanaan tugas mengajar sehari-hari dalam interval waktu tertentu. Dalam hal ini, penilaian dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru senior sejenis yang ditunjuk. Peran peer appraisal sebagai pendukung informasi yang diperoleh melalui alat ukur tes tertulis, tes kinerja, self-appraisal, dan portofolio.